Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya saudara, saya melihat wajah-wajah dengan sukacita. Amin. Karena sukacita itu adalah sebuah pergumulan melekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Markus pasal yang ke-15, saudara. Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Temanya adalah Yesus Barabas. Jadi ada Yesus yang lain. Saya hanya melanjutkan saja dari renungan doa pagi hari Jumat ya, kalau saya tidak salah. Oke, Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan berbunyi, Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Jadi ini perlu adanya namanya 3D, diam. Jadi Tuhan Yesus sudah melakukan itu diam. Sampai merasa heran. 6. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Jadi Yesus Barabas ini memang jahat, saudara. Karena melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi Pilatus tahu. Jadi imam-imam kepala ini menyerahkan Yesus karena dengki. Ini bahaya, ini dengki ini. Beda dengki dengan dengki beda. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang harus dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, betapa menyesalnya ini Pilatus. Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara, kita harus memperkarakan di sini mengenai agama. Agama, saudara, dari bahasa Sanskerta, a dan gama.
A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Agama diadakan supaya ada keteraturan, ada ketertiban, supaya negara juga tidak kacau, masyarakat tidak kacau, manusia tidak ada kekacauan. Tetapi pada kenyataannya fakta membuktikan justru agama membawa kekacauan. Di zaman itu tentu agama Yudaism yang dipercayai sebagai pemegang mandataris, ya, satu-satunya yang mewarisi, memelihara Tuhan, sejarah Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Mereka memegang kitab-kitab para nabi, saudara. Mereka menganut hukum dan memeliharanya, hukum Taurat yang berisi 613 hukum. Tetapi pada kenyataannya, saudara, agama justru membawa kekacauan. Agama tidak mampu menyelesaikan peristiwa atau keadaan yang terjadi di zaman itu. Bahkan lebih konyol lagi, agama bersatu dengan negara, di mana pemimpin, para imam-imam kepala bersatu dengan Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus, saudara. Mengapa hal ini terjadi? Karena bangsa ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal juru selamat, Mesias yang telah dinubuatkan ribuan tahun. Rupanya Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang memuaskan keinginan daging, Mesias yang menjawab sebuah kebutuhan manusia yang menyangkut soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang dipersiapkan untuk menjadi raja, menggantikan Herodes, dan berkuasa kembali mengusir para penjajah seperti Romawi pada zaman itu. Mereka tidak tahu, saudaraku, sebagai pemimpin-pemimpin agama, karena di dalamnya memiliki orang-orang yang disebut sebagai ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, tetapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba Anda bisa bayangkan itu. Ketika yang diharapkan tidak sesuai dengan selera mereka, kalimat ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai, dengan dihamparkanlah daun-daun palem serta kain-kain mahal, di mana Yesus menunggang keledai melewati jalan-jalan itu. Teriakan mereka, Hosana, Hosana, lihat dia yang datang sebagai raja. Tapi tidak beberapa hari kemudian teriakan Hosana, Hosana dia sebagai raja berubah dengan kata salibkan dia, salibkan dia. Hal ini memberikan pesan bahwa kemungkinan besar juga banyak orang Kristen berkeadaan seperti orang-orang Yahudi. Dan tidak menutup kemungkinan agama yang dipercayai sebagai agama yang mewarisi tradisi Kristen juga memiliki potensi dan kemungkinan besar menolak Yesus dan menyalibkan dia kedua kali. Loh, ini fakta. Orang beragama tapi tidak memiliki belas kasihan, orang beragama tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka menukar
dengan Yesus Barabas, penjahat pemberontak, demi memuaskan keinginan mereka karena dengki terhadap ajaran-ajaran Yesus yang mentransformasi pola keberagamaan Yahudi pada waktu itu. Mereka tersinggung, tersakiti, saudara. Karena mereka merasa aman, nyaman dengan agama yang mereka percayai sebagai agama nenek moyang. Tapi ternyata, saudaraku, mereka tidak mengenal Tuhan. Dan kalau kita ke Eropa, kita bisa melihat di mana dulu kekristenan itu pertumbuhannya begitu cepat. Hari ini, saudaraku, kekristenannya mengalami kemerosotan. Seperti misalnya di Swedia, kalau saya tidak salah. Dahulu itu ya saudara, 60% Protestan, Kristen. Tapi setelah disurvei, dari 60%, 2% lah yang ke gereja. Gereja menjadi sepi. Prancis apalagi, Jerman. Banyak negara-negara yang mengalami kemerosotan kekristenannya. Dan akhirnya memilih menjadi ateis. Dari mana akar permasalahan ini, saudara? Karena ternyata agama, ya tentu tidak semua agama yang saya maksudkan di sini. Ya tentu paling pertama ya agama Samawi. Juga bisa agama Kristen yang merusak kekristenan. Sehingga pada akhirnya banyak orang meninggalkan gereja. Tidak lagi mau beribadah. Karena tidak menemukan Yesus yang sejati. Yang mereka temukan tuh Yesus yang lain. Sosok salah satu sosok yang dinamakan Yesus. Tapi bukan Yesus yang tersalib, yang telah memikul dosa manusia, tapi Yesus yang lain. Makanya Pak Eras pernah mengkhotbahkan ini, ada Yesus yang lain. Lalu banyak yang mengcounter dan berkata sesat. Herannya yang mengatakan sesat itu adalah beberapa teolog yang baru menyandang gelar S1 sudah mulai debat, merasa pinter. Bahkan lebih konyol lagi, tidak menyandang gelar S1 pun debat dengan seorang doktor yang sudah mau profesor. Ngeri. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ada Yesus yang lain. Katakan amin. Ada Yesus yang lain yang diberitakan. Seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Ayat yang ketiga dan 4. Demikian firman Tuhan berbunyi, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Makanya kita harus menjaga pikiran kita ini. Pikiran manusia itu sangat mudah disesatkan, diselewengkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular. Itu dengan kelicikannya. Pikiran bisa disesatkan melalui mimbar gereja. Pikiran bisa disesatkan oleh pembicara-pembicara yang belum mengalami perjumpaan dengan Allah, tapi sudah berkhotbah, sudah bisa membuat poin-poin khotbahnya
Tapi tanpa disadari mereka belum mengalami perjumpaan dengan Allah. Seorang pengajar, seorang pembicara Kristen itu minimal berkualitas seperti rasul-rasul dulu. Minimal itu, saudara. Ini yang saya sedang perjuangkan. Saya harus benar-benar mencontoh dulu rasul-rasul, level yang di bawah Tuhan Yesus. Karena tingkatan kita setelah itu harus serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Yesus. Tapi paling tidak kita memiliki kualifikasi dulu seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, saudara. Harus menjaga, berjaga-jaga. Jangan ikut rame, kelihatan, walaupun mungkin kelihatan itu dihadiri dengan jumlah jemaat ratusan bahkan ribuan orang. Tapi belum tentu pemberitaannya itu benar-benar berasal dari Bapa. Karena setan atau Satan, diabolos itu juga bisa melingkar di mimbar ini dan memberi suara yang lain, bukan suara Tuhan. Faktanya demikian, saudara. Banyak orang Kristen bukan hanya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun tidak mengalami perubahan hidup. Kita kehilangan jejak Yesus, baik di gereja maupun di dalam pribadi kita sebagai orang Kristen. Telah kehilangan jejak Yesus itu. Dan betapa sulit dan sukarnya kita akan menemukan. Sudah terlambat, hampir-hampir terlambat, bukan sudah terlambat, hampir terlambat dan tidak mudah untuk diubah atau dikembalikan kepada keadaan semula. Ular ini bahaya, licik sekali, saudara. Licik. Dia bisa memodifikasi barang asli menjadi barang palsu. Barang palsu kelihatan asli. Iblis itu cerdas memodifikasi, saudara. Harus memperhatikan cara kerja kuasa kegelapan. Kalau daimonia, roh jahat itu sangat mudah seseorang mendeteksi bahwa orang ini dikuasai oleh roh jahat. Tapi kalau diabolos yang menguasai pikiran seseorang, itu sangat sulit diteliti, sulit diprediksi, sulit dilihat, sulit dibedakan, saudara. Karena mainnya di pikiran. Kalau dia sudah berhasil menguasai pikiran seseorang, dia pasti akan menghadirkan spirit yang berbeda. Pasti ada roh yang lain yang akan diwariskan. Percayalah, saudara. Tapi suatu waktu akan kelihatan, nampak itu tidak akan mungkin. Dari candaannya dia, pada waktu dia melayani sungguh-sungguh tidak, itu akan kelihatan. Sama seperti Petrus waktu dia muda, dia ikat pinggang sendiri. Dan dia pergi mau berjalan kemana dia suka. Karena Petrus muda masih didominasi oleh Lucifer di pikiran. Bahkan dia sendiri menghalangi karya penyelamatan bagi manusia. Dengan mencegah Yesus, jangan kamu pergi ke Yerusalem, nanti kamu akan dibunuh. Lalu Yesus berkata, menghardik, "Hai iblis, enyalah kamu dari hadapanku. Engkau hanya membuat batu sandungan." Itu setan di pikiran, bukan setan yang memanifestasi di dalam diri seseorang. Bukan setan itu menggampang diusir itu, saudara. Tapi kalau yang satu ini berbahaya. Itu sebabnya kita harus kenali dia. Bagaimana seseorang bisa mengenali kuasa kegelapan Lucifer atau iblis Satanas ini? Tidak ada cara lain kecuali saudara melekat dengan Allah. Katakan amin. Kalau kamu tidak melekat dengan Tuhan, kamu tidak bisa mendeteksi. Jangankan kepada orang lain, terhadap diri sendiri saja saudara tidak bisa mendeteksi.
Saya perkarakan itu setiap hari. Karena saya memiliki kegentaran kalau saya meninggal dunia secara mendadak dan berdiri di tahta pengadilan Allah. Lalu ternyata didapati hati saya penuh dengan kerusakan, pikiran saya mati. Karena saudara, kita bukan hanya dilihat oleh Tuhan, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak main judi, tidak merokok. Agama di luar Kristen juga punya pola hidup seperti itu, yang memiliki etika, kesantunan, moral di mata manusia. Tapi orang Kristen, saudara, beda. Tuhan tidak hanya menuntut kita memiliki moral baik, tapi saudaraku, kesempurnaan. Bersih itu benar-benar harus luar dalam. Nah, orang hanya membersihkan yang luar saja, seperti perkataan Tuhan Yesus. Kamu membersihkan sebelah cawannya, tapi di dalam gelas itu ada belatung-belatung, ada kotoran. Nah, orang pinter begitu, agama tuh pinter bagaimana membuat orang kelihatan baik, tidak merugikan orang lain. Dia tidak berzina, tidak melakukan pelanggaran moral umum, dan dia sudah merasa itu sudah baik. Bukan tidak boleh kita punya kebaikan itu, tapi itu bungkusan kuasa kegelapan, saudara, yang menipu banyak orang. Yang paling berbahaya kalau kamu masih muda begini ya, yang belum punya pacar ya. Kamu hanya melihat pria ini baik, tapi isinya kamu tidak tahu. Bahwa itu dia baik terhadap saya, dia menolong saya kekurangan, dia bantu saya, kalau saya sakit dia bawa ke rumah sakit. Oh, tentu tidak salah. Ukuran standar kebaikan tidak boleh dinilai dari hal itu. Standar kebenaran, standar kebaikan itu standarnya Yesus. Modelnya ini. Karena saya pelaku di situ. Demi mendapatkan nona-nona cantik, saya berpura-pura baik. Amin. Betul enggak? Berpura-pura baik, pura-pura santun, di mata calon mertua kelihatan baik-baik, bahkan bisa rajin ke gereja. Tapi setelah menikah, didapati semua, selesai sudah, baru kelihatan aslinya. Tapi kan kalau nona-nona cantik di sini kan udah lihat pria-pria kayak orang Korea, wah, berbunga-bunga. Iya. Semua kosmetik di toko-toko itu dicek semua, mana yang paling bagus. Ingat mau ketemu pria yang kayak Korea. Itu kebodohan, saudara. Makanya Anda lihat spirit mengalir yang lain, rusak kekristenan. Setan itu menyamarnya luar biasa. Saya cuma dengan tiba-tiba lalu waktu saya buka YouTube, muncullah satu thumbnail yang bertuliskan ODGJ, polisi menyamar ODGJ. Loh, betul, iya. Ada yang polisi menyamar orang gila. Loh, itu langsung saya dengan kecepatan tinggi. Ini iblis bisa begini nih. Demi membongkar kasus, akhirnya saudara, seorang polisi yang sudah lumayan satu balak lah sini, letnan 2. Akhirnya dia harus lepaskan semua itu dan berkelakuan seperti ODGJ. Pakai pakaian compang-camping, rambutnya urak-urakan, wajahnya tidak pernah dibersihkan, sampai tidak sikat gigi, saudara. Karena kalau kelihatan cemerlang giginya berarti ini bukan ODGJ ini. ODGJ jadi-jadian. Ini ya. Pakaiannya penuh dengan noda. Wah, macam-macam, berdebu. Udah nak nampak dia sebagai seorang polisi, saudara.
Dan dia ada di lingkungan itu. Orang hanya tidak peduli, biarin aja dia itu ODGJ atau orang gila itu, saudara. Bahkan ada yang sampai kalau dia melihat mencurigakan, satu tempat mencurigakan, dia sampai keluar ewe-ewe sini. Iya, keluar ewe-ewe seperti orang yang kena stroke atau apa begitu, sudah tidak bisa terkontrol air liurnya. Kok jalan gini. Padahal saudara dia cuma mau mencari tahu keadaan di situ. Mencari tahu siapa penjahat. Membongkar sebuah kejahatan. Dia menyamar. Bukan hanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nanti kenaikan pangkat baru dia muncul dengan seragam. Itu pun seragam dipakai di kantor. Dari situ dengan kecepatan tinggi. Bahkan ada yang menerima mereka. Dikasih makan. Saudara, orang-orang berbuat baik kepada mereka. Padahal mereka lagi sedang mencari tahu siapa penjahat. Nah, itu yang saya lihat. Nah, iblis juga bisa menyamar. Gereja ini bisa menjadi sarang kuasa kegelapan menyamar. Kelihatan baik, orang itu baik. Dia bisa melayani ini dan itu, saudara. Bisa, saudara. Nah, kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan, selesai gereja. Gereja akhirnya hanya menjadi seperti bisnis. Jadi komersil. Untuk mendapatkan nafkah di dalamnya, saudara. Itu banyak yang terjadi. Nah, kita harus memperhatikan, itu sebabnya saudara, kita harus melekat dengan Tuhan. Seperti ranting tidak dapat berbuah jika dia terpisah dari pokoknya atau dari batang. Tidak mungkin berbuah. Tidak mungkin berbuah. Alkitab mengatakan demikian, karena dia harus mendapatkan sumber asupan dari batang tersebut. Kalau dia terpisah, dia tidak mungkin berbuah. Apa mungkin kita bisa memiliki 9 buah roh kalau kita terpisah dari Tuhan? Saya mau tanya. Agama sebagus apapun tidak bisa menghasilkan buah roh. Paham, saudara? Kecuali orang itu melekat dengan Tuhan. Alkitab mengatakan demikian. Nanti dia bisa sukacita, tapi sukacita yang dikendalikan oleh keadaan sekitar. Uangnya banyak, pasangannya cantik, ganteng, keluarganya bahagia, dia sukacita di situ. Itu sukacita dari dunia. Yesus memberikan sukacita kita itu bukan berasal dari dunia, beda dengan yang Tuhan berikan. Karena sukacita seseorang itu hasil dari pergumulan. Mengerti? Hasil dari pergumulan dan perjumpaan dengan Allah setiap waktu. Maka ketika menghadapi keadaan-keadaan sukar, sulit pun dia tetap bersukacita. Karena hasil pergumulan dia dengan Tuhan. Sama seperti Habakuk. Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3 itu kalau saya tidak salah. Coba kita lihat. Kita menyimpang ke sana dulu. Habakuk pasal 3 ya. Karena nih Habakuk sudah pindah di mana dia? Atas. Oh sorry. Habakuk pasal 3. Bisa tampilkan itu? Kemungkinan ayat 17 ya. Nah ini. Ini coba lihat. Iya. Ini sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sama-sama. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Coba saya tanya, sukacitamu betul enggak dari Tuhan?
Rata-rata sukacita atau damai sejahtera, sorak-sorak yang kita miliki itu adalah karena pengaruh dari yang kita raba, yang kita rasa, dan yang kita lihat. Coba semua diambil, apakah saudara masih bersukacita? Tidak lagi. Bahkan bisa-bisa Anda meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi berdoa kepada Tuhan, tidak lagi membaca firman Tuhan. Semua menjadi hambar, menjadi jenuh. Karena saudara salah, karena engkau tidak melekat dengan Tuhan. Tapi kalau seseorang melekat dengan Allah, perkataannya seperti Rasul Paulus, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, kemiskinan, bahaya pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu saudara, kenali Tuhan, alami Dia, karena Dia hidup. Kita sedang menyembah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Yesus yang telah dikubur, Dia bangkit dan naik ke sorga. Ada ratusan pasang mata melihat, menyaksikan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Lalu ada orang mempercayai Tuhan yang mati tidak pernah bangkit. Ini paling lucu di dunia, saudara. Siapa manusia yang pernah bangkit? Mati, dikuburkan, dan bangkit. Saya belum menemukan dalam sejarah. Kecuali yang diangkat hidup-hidup, Elia. Diangkat hidup-hidup. Dijemput oleh kereta berapi. Amin. Henok diangkat oleh Tuhan secara hidup-hidup mereka. Tapi kalau seandainya Yesus juga kalah, tidak taat kepada Bapa, mereka juga turun. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6, Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, kematian kekal. Jadi semua manusia itu telah mewarisi kodrat dosa dari sejak di Taman Eden. Paham saudara? Ini jangan main-main saudara. Hidup kita ini berisiko. Karena bisa-bisa gereja itu berkhianat. Mereka bisa menutupi kebenaran. Sama seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kepala-kepala, imam kepala. Mereka sengaja mengusir Yesus dan bunuh Dia, salibkan Dia. Kebenaran juga bisa disalibkan di dalam gereja demi keuntungan, demi pemasukan. Tidak peduli apapun orang itu, yang penting dia bisa memberi keuntungan untuk pelayanan ini. Yang penting dosanya jangan disentuh, Pak, Bu. Bahaya ini dosa-dosa begini, Yesus Barabas begini banyak sekali. Banyak Yesus Barabas, saudara. Bukan Yesus asli. Yesus Barabas itu penuh dengan pemberontakan, pembunuhan. Tapi orang senang membebaskan mereka ketimbang membela kebenaran. Amin, saudara. Orang lebih senang membela yang salah, yang palsu, daripada membela kebenaran. Gelap bisa jadi terang, bisa. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Ya, saudaraku. Nah, di sini saudara betul-betul ditelanjangi semua. Kita tidak boleh menyimpan dosa sekecil apapun di dalam hati kita. Amin. Maka saya akan getol bicara, kalau kamu mau ikut saya, ikut pelayanan ini. Satu, kamu kalau pria tidak boleh merokok. Satu. Itu kamu bersih dulu dari rokok. Jangan minum minuman keras. Jangan mabuk. Nggak boleh. Apalagi berzina, judi. Itu sudah nggak boleh ada itu. Sebenarnya saya sudah tidak bicara itu, karena lagi bicara tentang batinia. Nggak apa-apa kita dengan jumlah sedikit kok. Kita tidak ikut rame seperti orang-orang imam kepala. Termasuk Pilatus yang menyetujui karena melihat banyak orang yang mendukung, yang mensupport.
Gereja yang benar jangan takut kehilangan jemaat yang tidak mau serius. Amin. Jangan takut seorang pelayan Tuhan. Kalau seorang pelayan Tuhan benar, Tuhan akan menyertai dengan jiwa-jiwa. Kemanapun dia ada, dia akan jadi berkat karena dia membawa saksi Kristus. Karena Kristus hidup di dalam dirinya. Makanya kita harus bersih. Di doa puasa saya tadi malam saya berkata, apakah kita rela masuk ke rumah orang yang kotor? Kita mau bertamu kepada rumah orang yang kotor, yang di dalamnya penuh dengan kotoran kucing, kotoran anjing, kotoran binatang-binatang liar. Apakah saudara mau bertamu apalagi makan bersama? Siapa yang mau? Tidak mau, betul tak? Wah, apalagi kalau orang itu pembersih, tidak mau dia. Ayo makan bersama, kotoran kucing di samping. Wah, muntah. Sama dengan kita ini adalah bait Allah. Bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Allah. Kita harus menjaga sebersih-bersih mungkin. Demi Tuhan Allah yang hidup, kita harus bersih. Tidak boleh menyimpan dendam, kebencian, akar pahit. Serius. Termasuk dengan berbagai keinginan, di mana Tuhan tidak turut menikmati keinginan itu. Jangan kita punya keinginan. Amin. Hidup ini beresiko. Kalau judi kan tidak beresiko, kalah bisa main ulang. Kalau engkau bisnis ambruk, Anda bisa bangkit kembali. Tapi kalau seseorang berada di ujung kematian, dia tidak punya kesempatan berubah. Kalau sudah berdiri di tata pengadilan Allah, mati kita. Jangan merasa kamu masih muda. Saya lihat tadi malam di mana ya? Ada yang bagikan seorang remaja saudara, lagi kasihkan main handphone. Dia meledak di tangan, kesetrum mati di tempat, menangis. Rupanya handphone sudah panas, meledak di tangan, mati dia, terstrum. Sementara sementara charge dia main game, mati saudara. Betapa mengerikan begitu meninggal dunia dan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Suci. Ngeri saudara. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi memberitahu ada bahaya di sana saudara. Amin. Anda boleh aman di sini. Anda bikin dosa orang tidak tegur, Anda aman. Tapi Anda tidak mungkin aman di kekekalan. Siapa Anda bikin dosa, siapa mau tegur Anda? Yang hanya bisa tegur Anda kan paling pendeta. Bro, jangan begitu bro. Bro, jangan begitu, bisa tinggalkan itu bro. Kalau dia melawan, emangnya urusan apa? Oke deh, enggak apa-apa. Paulus bilang kebaskan kaki, tinggalkan tempat itu. Nah, sebagai hamba Tuhan memperingatkan itu, menghindarkan saudara dari kematian kekal. Tidak cari keuntungan, mendapatkan sesuatu dari saudara, enggak sama sekali. Yang penting saudara bisa pulang dengan damai sejahtera. Berdamailah dengan Tuhan sejak saudara masih di bumi ini. Kalau sudah di kekekalan, sudah tidak bisa berdamai lagi. Amin. Jangan anggap remeh. Coba lihat khotbah-khotbah hari ini saudara di YouTube. Tidak pernah menyentuh dosa, tidak pernah menyentuh kekudusan hidup. Neraka tidak diberitakan. Setan menutupi semua itu saudara. Dan kelihatan bagus, bagus PA. Tapi tidak menyentuh manusia batinia. Ya si pengajar PA saja tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia mau hadirkan spirit apa? Kita baca terus ya 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Nah, perhatikan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari yang telah kamu beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Yesus yang lain, ini. Ternyata ada roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada roh yang lain, spirit yang lain. Banyak orang tidak serius mau menyelamatkan orang, saudara. Membangun sebuah gereja itu apa?
Ada yang mengajak saya untuk bergabung dalam satu yayasan, saudara, LSM, yang tujuan katanya untuk pelayanan. Saya bilang pelayanan itu dimulai dari melayani perasaan Bapak. Kalau saya cuma mau menggerakkan orang datang ibadah, saya cakap menggerakkan orang datang ibadah, kumpul-kumpul bareng. Bisa. Tapi kalau pelayanan itu tidak jelas, orientasinya adalah uang atau harga diri, nilai diri, mencari hormat, ya sudah, bubar. Ini kan gereja ini seperti kapal yang saya pernah sentil itu. Nakodanya harus benar-benar cakap. Kalau Paulus bahasakan begini, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang membangun di atasnya. Tapi masalah yang dasarnya sudah benar, tapi yang membangun di atas ini benar enggak? Karena ada yang hanya asal-asal bangun dari apa? Kayu, rumput kering, jerami, terbakar saudara, tidak tahan panas. Tapi ada yang membangun dari batu permata, emas, itu bisa kuat. Tergantung masing-masing kita. Kita boleh kagum, pembicara ini hebat. Wah, dia baru lulus dengan predikat summa cum laude. Emangnya dia apa hasil perjumpaan dia dengan Tuhan? Beda loh. Ini hasil perjumpaan di perpustakaan, masa mau samakan dengan orang yang memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan? Lah beda. Betul enggak Pak Ronald? Beda. Saya serius loh. Saya kan tidak perlu kasih tahu kepada saudara sekalian. Saya sebelum doa pagi itu sudah mimpin doa sendiri. Tadi pagi jam 3 sudah bangun. Doa saudara. Memimpin orang di YouTube itu tidak gampang. Dengan beragam pemikiran. Saya harus membagi spirit kepada mereka. Mungkin khotbah kalian mungkin sederhana, praktis, tapi itu spirit. Ya, beda kan tuh ketulusan. Dengan hanya sekedar ngomong kalimat, wah itu mah gampang dipelajari. AI bisa memberi jawaban semua itu. AI bisa buat khotbah. ChatGPT bisa buat khotbah. Yang ChatGPT dan AI tidak bisa buat itu adalah dia tidak bisa memiliki perasaan Bapa. Mengerti tidak saudara? Tidak bisa memiliki perasaan Bapa. Dan saya mengalirkan itu kepada saudara. Dan saudara harus bergairah cari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Karena kita cuma punya satu kesempatan hidup. Setelah itu kita akan pulang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Agung. Betapa bodohnya Pilatus itu. Dia demi menyenangkan hati orang, demi menjaga perasaan manusia, dia korbankan itu kebenaran. Dia korbankan juru selamat, menyesal selamanya itu. Saya peringatkan saudara, jangan sampai Yesus Barabas menguasai otakmu, pikiranmu. Kau korbankan yang mestinya kamu harus lakukan ini benar, tapi demi isi perut engkau tidak peduli. Yang penting kehidupanku yang sementara ini bisa kujalani. Aku korbankan. Menyesal. Ingat Esau. Kehilangan kesempatan mendapatkan berkat kesulungan. Karena dia menyia-nyiakan. Karena Ribka sudah melihat ini anak satu ini beda dengan Yakub. Karena dia melanggar perintah orang tua, dia bergaul dengan perempuan-perempuan kafir. Hati Ribka terluka. Sehingga pada waktu Ishak memberikan hak kesulungan, Ribka dengar dia tidak pantas kasih kepada adiknya, kepada kembarnya Yakub. Walaupun Yakub mendapatkan dengan penipuan, tapi Yakub menghargai hak kesulungan.
Terbukti kan, waktu Esau pulang dari padang lapar, minta semangkuk kacang merah. Yakub bilang, kasih dulu hak kesulunganmu baru kuberikan ini. Dia pandang ringan hak kesulungan. Besok juga aku mati. Dia hanya berpikir kematian jangka pendek. Tapi dia tidak pernah memikirkan ada kematian kedua. Jangan saudara, amin. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya berusaha hidup sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Ada saat-saatnya memang kadang-kadang temperamen. Tapi saya sadari Tuhan, salah tadi. Mestinya aku tidak perlu temperamen seperti itu. Iya, saya sadar itu, akhirnya meratap dan menangis di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan, saya sudah salah. Makanya kalau kita melekat dengan Tuhan, Anda serius dengan Tuhan, berurusan dengan manusia batiniamu, tidak mungkin pada waktu penyembahan Anda tidak pecah. Tidak mungkin Anda tidak pecah menangis. Karena kamu ratapi itu soal manusia batinia. Bukan karena aku ditinggalkan kekasihku, ditinggalkan pasangan hidup. Bukan itu yang kuratapi. Yang kuratapi adalah manusia batiniaku belum layak di hadapan. Pecah hati di situ. Menangis, air mata mengalir. Itu kugumuli setiap hari saudara. Tapi kalau saudara mengabaikan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di luar sana banyak pembicara. Banyak pembicara. Saya hanya mau mewarisi apa yang diajarkan oleh Bapak Eras. Ya. Saya hanya mewarisi itu. Terus. Dan bukan hanya pengajarannya, tapi sampai dengan cara hidupnya. Kita mau habis-habisan untuk Tuhan. Kalau seseorang berhadapan dengan Tuhan, dia berdiri saudara, dia duduk di sini. Saya terhenyak melihat Pak Dani kirim itu. Itu kan dari Truth ID juga sudah tuh. Si Yesus duduk sini, lalu saudara di sini. Mau buat apa? Kau lihat ada malaikat-malaikat dengan membawa rantai mengikat. Anda akan berkata, Tuhan, lebih baik aku tidak punya apa-apa. Lebih baik aku tidak punya apa-apa Tuhan. Yang penting aku punya Engkau. Hari ini orang berebutan. Mau memiliki segalanya saudara. Dia tidak sadar bahwa kamu menumpang di bumi ini. Kamu menumpang. Jangan sombong. Katakan amin. Kamu penumpang, musafir, pilgrim. Numpang kamu semua. Jangan mental penguasa. Ada orang penguasa, mental penguasa, numpang kita. Ada ayat kok itu. Saya bukakan kepada saudara. Dan saya berharap saudara harus benar-benar berubah. Ini saya khotbahkan di penjara ini. Tapi Tuhan ingatkan. Nah, baca di kitab 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab cepat. Sama-sama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Apa yang kita banggakan ini? Kita cuma numpang loh saudara. Orang merasa sudah mau memiliki dan mau menguasai banyak. Kepada orang kaya yang bodoh Tuhan bilang begini, malam ini akan kuambil jiwamu. Hendak engkau apakan itu? Menumpang kita saudara. Parokia. Sama-sama katakan parokia. Jadi kalau ada gereja nama paroki itu dari situ asalnya. Parokia. Cuma menumpang. Masa kita pinjam rumah sama ini orang, lalu kita mau kuasai rumahnya? Betul gak? Bahaya. Pak siapa Pak? Ini rumah saya. Apalagi saya sudah pugar, saya renovasi. Kamu siapa? Itu rumahku. Nah,
Ini bicara tentang fisik bumi ini. Nah, tahukah saudara bahwa tubuh yang kita kenakan ini juga numpang? Ada pemiliknya, bro. Amin. Kamu jangan sembarangan dengan tubuhmu. Itu ada pemilik, Tuhan pemiliknya. Jangan kau apa-apakan. Jangan macam-macam, jangan kamu rusakkan. Karena manusia batiniamu itu di dalam itu tidak kelihatan. Itu makhluk kekal. Jadi dia cuma numpang di sini, di kemah yang sementara. Jadi jangan merusakkan semua macam-macam. Amin. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Takut saya, saudara. Kita mulai hidup bersih, sebersih-bersih mungkin. Walaupun kamu harus menderita. Iya, karena penderitaan itu adalah bagian ujian untuk menyempurnakan kita menjadi serupa dengan Putra Tunggal. Hidup sebersih-bersihnya. Kalau engkau sebagai karyawan, hidup sebersih-bersih mungkin. Jujur dalam segala hal. Engkau pacaran yang benar. Sebersih-bersihnya aku menjaga hidupku. Ini milik Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus 3:16. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Aku harus menjaga itu. Amin. Percakapan kita harus bersih. Kalau teman-temanmu bercanda dengan jorok-jorok, jangan senyum. Senyum pun tidak. Amin. Senyum pun tidak. Langsung harga melotot begini dia. Gitu. Harus berintegritas. Karena Kristen itu identitas. Bukan agama, tapi identitas. Kristen itu adalah jalan hidup. Way of life. Bagaimana kita hidup seperti Yesus hidup. Ini yang hilang. Dan saya merindukan orang masuk ke tempat ini menemukan jejak-jejak Yesus di dalam hidup kita. Gereja ini, saudara. Amin. Percayalah, saya tidak menyesatkan kepada saudara, tapi sedang mempersiapkan saudara pulang ke surga. Dunia ini makin jahat. Kita jangan tercampur aduk dengan cara hidup orang dunia. Anda di kantor bersih, hidup suci. Walaupun mungkin Anda akan kehilangan banyak teman, tidak masalah. Karena kita bukan Pilatus yang hanya mau menyenangkan orang. Yang penting asal Bapak senang. Asal orang tuaku senang. Asal bosku senang. Kamu bukan anak Allah. Kalau kamu anak Allah yang benar, hidupmu pasti menderita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demi pengabdian mereka kepada Elohim Yahweh, mereka menghadapi walaupun api. Seperti Daniel, demi menghormati Bapak Yahweh, dia rela masukkan ke dalam kandang singa. Itu baru benar Kristen. Tidak ikut rame, saudaraku. Dan orang-orang begini akan dikawal Tuhan. Benar. Karena Tuhan berkenan tinggal di dalam orang itu. Paling luar biasa. Rumah kita dikunjungi menteri. Bahagia enggak? Bahagia tuh? Senang. Anda akan bersih-bersih semua. Menteri mau datang. Apalagi kalau presiden. Karena dia mau datang makan bersama, makan siang dengan kita atau makan malam. Kita akan bersih-bersih mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Supaya benar-benar presiden pulang dengan sukacita. Kita mau bersihkan tubuh kita, bait Allah ini. Untuk menyambut Yesus tinggal di dalam diri kita, saudara. Roh Bapa. Kita menyenangkan dia dengan hidup suci, hidup kudus. Tuhan bisa tidak tertarik dengan pelayanan yang kita persembahkan bagi dia. Tapi Tuhan tertarik dengan kesucian hidupmu. Dia nyaman tinggal dengan kita. Amin. Aduh, kalau sampai Tuhan berani tinggal di dalam diri seseorang. Saudara, itu lebih dari seorang miliarder. Lebih daripada seorang pengusaha maupun penguasa. Karena penguasa, raja di atas skala raja, bersedia tinggal di dalam diri kita. Itu yang kita rindukan, amin. Makanya setiap saat kita membersihkan diri. Aku harus menyambut dia, juru selamat, tinggal di dalam diriku. Dan tidak boleh digantikan oleh apapun. Memang kelihatan sombong,
eksklusif, bahkan ekstrim. Tapi kalau Anda mau menyambut presiden, Anda lihat pengawalnya itu. Anda mencoba-coba menghalang-halangi, bisa ditempeleng loh, atau dimasukkan dalam penjara. Se-ekstrim-ekstrim itu mereka menjaga pemimpin. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Kita jaga dia, amin, menghormati dia. Maka doa pagi tadi saya sentil mengenai wilayah Tuhan. Orang Kristen itu semua wilayah, dimanapun kita berada itu wilayahnya Tuhan. Bukan hanya pada waktu di gereja. Ingat anak-anakku, ingat anak-anakku. Gereja telah banyak menipu, banyak pendeta menipu. Yang wilayah Tuhan itu domainnya Tuhan nih, di gereja yuk. Nah kita itu layani, di sana mimbar, main musik dan lain sebagainya, itu wilayahnya Tuhan. Itu salah. Semua dimanapun kita berada, itu adalah wilayah Tuhan. Engkau bekerja, ini wilayah Tuhan. Dimanapun saudara, engkau membangun keluarga, engkau berpergian di mana-mana, engkau ke wisata silakan. Tapi jangan lupa itu juga wilayah Tuhan. Engkau tidak boleh macam-macam. Engkau ketemu dengan keluarga, kaya, sukses, yang kehidupan, pola hidup mereka yang berantakan, kamu tidak boleh ikut-ikut campur. Duduk bersama, selesai bubar, tinggalkan, amin. Karena aku menjaga hadirat Allah di situ. Haleluya.